Nama yang Shefura atau yang akrab disapa Rara masih ramai diperbincangkan publik. Bukan hanya karena pertemuannya yang berkesan dengan Kang Deddy Mulyadi, tetapi juga posisinya sebagai politisi muda Malaysia yang cerdas, berani, dan yang terpenting membela hak-hak rakyatnya. Sejak pertemuannya dengan KDM di Lembur Pakuan beberapa waktu lalu, Rara terus menjadi sorotan, termasuk kehidupan pribadinya di balik karir politiknya yang cemerlang. Cerita tentang pilihan hidup, tekanan, dan kehilangan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dan mungkin, dari cerita-cerita itulah kita bisa memahami mengapa satu pertemuan bisa terasa begitu bermakna, dan mengapa satu nama bisa menjadi perbincangan banyak orang. Tonton video ini sampai akhir untuk mengenal lebih dekat sosok yang Shefura. Rara lahir dengan nama lengkap yang Shefura binti Othman pada 9 November 1989 di Sitiawan, Perak. Ia adalah anak keenam dari 7 bersaudara, tumbuh dalam keluarga sederhana dengan ayah seorang pegawai negeri dan ibu rumah tangga. Lingkungan yang membentuknya adalah lingkungan Melayu yang religius dan politis. Ada satu fakta yang jarang dibicarakan secara terbuka. Orang tua yang Shefura dikenal sebagai aktivis Partai Islam Se-Malaysia atau PAS. Itu berarti sejak kecil, ia tumbuh dalam ruang ideologi yang kuat, dengan nilai dan ekspektasi yang jelas tentang arah hidup, sikap politik, dan identitas. Dalam konteks ini, jalur hidupnya sebenarnya sudah tergambar rapi, aman, diterima, dan tidak banyak dipertanyakan. Namun jalan yang ia pilih justru berlawanan. Yang Shefura melangkah ke DAP, partai yang selama ini kerap dipersepsikan bukan rumah bagi politisi Melayu. DAP. Nani cakap lah, kerana sebab saya ni adik-adik saya 7 orang lelaki, 6 orang lelaki yang membuatkan saya jadi keras. Jadi whatever datang pun, kecaman, makian ataupun benda-benda gurau kasar dan sebagainya, saya boleh terima. Sebab saya dah berada dalam dunia itu dari kecil lagi bersama dengan adik-adik saya kan. Tapi itu tak bermaksud kita terima je apa yang diorang nak buat. Dan kita macam okey je. Kadang-kadang bila dah melampaui gurau-gurauan tu, saya akan tegur lah, ni kan kalau kena sexual harassment ni, jaga-jaga kan. Kadang-kadang lelaki ni dia, yelah lelaki atau perempuan, siapa pun kalau diorang bergurau kadang tak ingat. Jadi kita kena sentiasa menegur. Sebelum namanya dikenal luas, Yang Shefura bukan siapa-siapa di panggung politik. Ia adalah seorang perawat. Ia pernah membuka klinik rawatan alternatif, menjalani praktik bekam dan akupunktur, pekerjaan sunyi, jauh dari sorotan kamera dan perdebatan publik. Dari ruang perawatan yang hening itulah, ia kemudian melangkah ke dunia politik yang penuh sorotan, konflik, dan penilaian tanpa henti. Tiba-tiba masuk politik. Tapi bagi saya, walaupun agak sangat berbeza lah. Kita nampak dalam politik ni lawyer ataupun doktor ramai. Tapi jururawat ni tak ada. Tapi saya rasa kerjayanya tetap sama. Orang kata apa yang kita nak capai itu tetap sama. Sebab kalau saya jadi jururawat, saya nak rawat orang sakit, saya nak bantu orang sakit, nak make sure jaga dia dengan baik, bagi dia makan ubat, sihat, keluar dan sebagainya. Begitu juga menjadi wakil rakyat. Kita nak jaga orang kita, nak jaga beri kehidupan yang baik, bantu polisi-polisi yang lebih bagus untuk kehidupan rakyat dan sebagainya. Jadi saya nampak benda tu sama je. Dan juga bila saya fikir, kita ni perempuan. Simpati kita semestinya tinggi lah. Tapi empati tu juga tinggi dalam diri kita. Jadi kita ni mudah rasa kasihan, sayang dan sebagainya. Dan benda tu yang saya bawa. Simpati dan empati. Di balik sorotan karir yang terus menanjak, kehidupan pribadi yang Shefura justru berjalan dalam sunyi. Tahun 2016, ia menikah dengan Muhammad Masyur Abdullah, seorang pengurus investasi. Pernikahan itu berlangsung tanpa banyak sorotan publik, sebagaimana hidup pribadinya saat itu masih relatif jauh dari pusat perhatian. Namun rumah tangga tersebut hanya bertahan kurang dari 3 tahun dan resmi berakhir pada 7 Maret 2019. 2 tahun kemudian, harapan baru datang. Pada April 2021, Yang Shefura menikah kembali dengan Muhammad Edrin Nordin. Publik melihat senyuman dan foto-foto bahagia, seolah semuanya telah kembali ke jalur yang diharapkan. Tetapi kehidupan pribadi tidak selalu berjalan seiring dengan apa yang tampak di luar. Pada November 2022, di saat karir politiknya justru berada di puncak, Yang Shefura mengalami keguguran pada usia kehamilan 8 minggu. Sebuah kehilangan yang datang tanpa panggung, tanpa sorak, dan tanpa ruang untuk benar-benar berhenti. Dan pada 25 Juli 2024, pernikahan keduanya pun berakhir. 2 pernikahan, 2 perceraian, tanpa anak. Sebuah rangkaian peristiwa yang jarang dibicarakan secara utuh, namun membentuk sisi lain dari perjalanan hidupnya.
pribadinya. Kehidupan pribadinya itu tidak dikongsi. Ini namanya hawu. Iya, Hawu namanya. disimpan untuk diri. Keringetan. Keringetan. Keringat, berkeluar keringat. Berpeluh, Okey. berpeluh. Peluh. Ya, peluh. Iya. Ya. Ada keringatnya. Capek berarti ya. Ya. Capek, lelah. Lelah, penat. Penat. Lelah, penat. Sedikit. Kita lihat antara perbezaan bahasa Sunda dan juga bahasa Melayu Malaysia lah kan. Kita lihat tapi akhirnya mereka itu faham. Akhirnya Rara juga bisa faham maksud Kang Dedi dan sebagainya. Jadi kita punya kedekatan. Bahasa itu kadang memang mungkin bunyinya lain tapi maksudnya itu sama. Lanjut ya. Dikit. Mau digendong pulang? Tidak. Mau digendong, mau didukung. Berapa luas kawasan ni? Iya. Yang jelas tidak seluas hatimu. Aduh ya Allah. Manis sekali. Mulutnya manis. Kang Dedi. Perbuatannya juga manis. Jarang kita dengar Kang Dedi ketawanya gitu kan. Iya sudah di post yang tadi. Yang barusan. Yang barusan belum, jangan dulu. Sudah di Yang post tadi aja ditanya. kemarin masih cukup. Masih cukup. Lagi. Wah, sudah 3,000. Ya, Allah. Cepat ya 3,000 begitu. cepat. Cepat. Sama ibu Malaysia siapa yang tidak cepat? Sama ibu Malaysia. Dengan Malaysia yang lain. Enggak. Saya yang pertama. Pertama. Ya. Kamu yang pertama dan yang terakhir. Oh, harus. Aduh, dan mungkin yang terakhir insya-Allah. Langsung senyum. Sekarang mari kita kembali mengupas sosok Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal dekat Oke, dengan masyarakat Kang ini. Dedi Mulyadi pula. Nama Dedi Mulyadi bukan nama asing. Lahir 12 April 1971 di Dawuan, Subang. Ia anak bungsu dari 9 bersaudara. Ibunya, Karsiti, bahkan tidak pernah sekolah, tapi Kayak menjadi wajah aktivis ibunya Palang kan? Merah Indonesia. Dedi kecil menggembala domba, berladang, Oh. hidup sangat sederhana. Dari desa, ia masuk dunia aktivisme, HAMI, Senat Mahasiswa, lalu politik. Ia dikenal bukan karena pencitraan mewah, tapi karena keberpihakannya terhadap rakyat kecil, bahasa rakyat, gestur yang membumi, dan juga tokoh Sunda. Tokoh Sunda di tanah Pasundan. Masya Allah, ramai sekali nih fans warga yang sayang banget sama Kang Dedi. Artis aja kalah nih sama Kang Dedi, ya kan? Wah, ramai sekali. Itu nampak tuh siapa tuh? Ada di kalangan teman-teman AS yang hadir mungkin di setiap acaranya Kang Dedi. Ada bodyguard nih. Dikawal oleh ramai sekali orang. Pak polisi. Aduh, sukar sekali Kang Dedi mau lewat ya jalan itu. Kalau macam ni, dia macam kehadiran artis K-pop, artis-artis dari luar negeri lah kan, kayak begini mereka. Dedi menikah Sambutan. pertama kali tahun 1998 dengan 1998. Sri Nah, Mulyawati. kecil lagi ya. Namun takdir berkata lain. Istrinya meninggal dunia 1999 saat anak mereka baru berusia 3 bulan. Bayangkan, Masih menjadi kecil, ayah Allahu Akbar. sekaligus Inna lillahi duda wa inna ilaihi di raji'un. usia muda. Ia menikah lagi tahun 2003 dengan Anne Ratna Mustika. Bersama Anne Anne, Ratna Mustika. ia memiliki 2 anak dan membangun karir politik hingga 2 periode menjadi bupati. Namun, Februari 2023, mereka resmi bercerai. 2 pernikahan, 2 cerita pahit, 3 anak. Seorang pemimpin yang terlihat kuat di depan publik, tapi siapa yang benar-benar tahu apa yang ia pendam? Gimana Pak? Gimana? Biasa-biasa aja kan? Bisa biasa aja. Digugat cerai sama Ambu Ani ya. Saya pernah jadi bupati, wakil bupati 5 tahun. Jadi bupati 10 tahun.
selama saya jadi wakil bupati 5 tahun, 10 tahun, saya nggak pernah gugat cerai. Tapi begitu saya tidak jadi bupati, istri saya jadi bupati, saya ini udah cerai. Aduh. Menariknya, Sedih bunyi Yang dia. Syefura dan Deddy Mulyadi punya kesamaan besar. Mereka berdua membayar mahal pilihan hidupnya. Yang satu perempuan muda, dengan tekanan identitas dan ekspektasi. Yang satu lelaki dewasa, dengan luka lama dan tanggung jawab besar. Mereka sama-sama berdiri untuk rakyat, tapi sama-sama kehilangan orang-orang yang dicintainya di ruang privat. Politik selalu bicara soal kekuasaan, tapi jarang bicara soal kesepian. Yang Syefura, apakah akan kembali menemukan kebahagiaan di luar panggung politik? Deddy Mulyadi, apakah masih percaya pada cinta setelah semua yang ia lalui? Atau mungkin mereka sudah berdamai dengan satu kenyataan, bahwa menjadi pemimpin kadang berarti harus sendiri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah kehidupan pribadi seorang politisi memang tak pernah bisa benar-benar utuh? Berarti jadi kelihatan pendek nih. Berarti bengong ya. Enggak Erbi. Ini pendukung. Pendukung. Kalau ngelamar dia, Barbie setuju nggak? Jujur. Nah, kita melihat tadi perjalanan kehidupan antara dua sosok pemimpin yang menjadi sorotan banyak publik saat ini, KDM dan juga ahli Parlimen Bentong dari Malaysia, Yang Syefura. Dan kita melihat sebelum ini kita melihat mereka itu kayak kita kenali sebagai seorang pemimpin ya, tapi gak ramai yang tahu tentang sorotan ataupun kehidupan pribadi mereka yang sebelumnya, yang di luar pengetahuan, di luar layar gitu kan. Kalau Yang Syefura pernah bernikah 2 kali dan kedua-duanya itu kita bisa bilang kayak jodohnya agak panjang, sama kayak jalan ceritanya Kang Deddy gitu kan, 2 kali juga. Yang pertamanya meninggal dan yang kedua digugat cerai gitu kan, jadi berpisah ya. Kedua maksudnya dua-duanya itu enggak jodohnya nggak panjang gitu. Namun mereka itu punya pribadi, mungkin disebabkan oleh pengalaman hidup yang kayak gitu, mereka itu menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang memiliki kekuatan luar biasa, karena mereka telah melalui hari-hari yang sulit dan sukar. Dan kalau kita tahu, siapapun, walaupun mereka itu setinggi apapun jawatan, suatu saat mereka memerlukan orang untuk yang dekat dengan mereka, untuk berkongsi cerita, untuk melepaskan lelah, untuk berkongsi tentang rasa dan perasaan dan juga emosi. Dan apabila nggak punya pasangan gitu kan, pasti mereka punya rasa yang mungkin agak kosong, seperti itulah menurut As. Dan ternyata mereka itu punya banyak kemiripan antara KDM dan juga Mbak Rara gitu, punya kemiripan. Dan walaupun mereka itu pernah kandas dalam pernikahan dan sebagainya, tapi mereka itu layak untuk masih punya harapan, masih layak, masih mampu untuk mencari cinta sejati mereka. Dan siapapun jodoh mereka, insya Allah kita mendoakan yang baik-baik aja. Pastinya kita mendoakan mereka berdua semoga jadian lah ya kan. Tapi sekiranya enggak, kita mengharapkan kedua-dua mereka ketemu dengan orang yang bisa menjaga mereka dengan baik dan bisa membahagiakan mereka, menitipkan senyum di bibir mereka, menenangkan hati dan sebagainya. Yang penting baik-baik aja ya. Tapi apapun doa kita tetap satu ya. Oke, kalau menurut teman-teman Aski gimana? Titik komen di bawah supaya Aski bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman Aski. Sampai ketemu lagi insya Allah di lain video. Jaga diri semuanya. Semoga yang baik-baik untuk kita. 2026 ini yang terbaik dari tahun-tahun lepas lah ya kan. Semoga tahun ini yang terbaik dan ada step ataupun langkah seterusnya untuk KDM dan Mbak Rara. Amin. Jumpa lagi. Hatur nuhun.